Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, ada Lionel sama si siapa? Nino. Oh, ini siapa ini? Niko, Nino, Niolel, sama Lionel. Bapak Ibu, kalau mendengarkan bacaan hari ini yang dibacakan seluruh dunia hanya 2 ayat, tetapi maknanya sangat dalam. Kalau yang dimaksud sini yang berbahagia siapa? Yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Oke, siapa itu? Siapa itu? Si Cornel. Ya. Bapak Ibu, ayat 27 mengatakan seorang perempuan yang kemungkinan di antara orang begitu banyak yang mengikuti Yesus berteriak, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini tiada lain yang dimaksud seorang ibu yang tulus hati mengerti tentang siapa sebenarnya ibu ini. Yang dimaksud adalah Maria. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan sesaat ini, yang berbahagia menurut bacaan ini adalah Maria yang telah mengandung Yesus dan telah menyusui Yesus. Kebahagiaan Maria sangat luar biasa. Begitu banyak hal Maria berbahagia. Berbahagianya apa? Yang pertama, Maria dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung Yesus. Kalau kita lebih jauh lagi, kita kembali pada Injil menurut Lukas juga di bab 2 ayat 46 dikatakan dengan begitu gamblangnya dan lugasnya, di mana dikatakan bahwa sebentar 46 ini berapa ini? Nyanyian pujian Maria. Ini bentuk kebahagiaan Maria yang telah mengandung dan menyusui Yesus. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ini bentuk yang real Maria berbahagia karena Maria selalu dalam jiwanya memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena bergembira mengandung Juru Selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang sampai keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan seterusnya, kalau Bapak Ibu yang sering disebut dengan doa atau nyanyian Magnificat, inilah ungkapan kegembiraan Maria akan Tuhan. Ungkapan kesenangan Maria sebagai wanita yang terpilih oleh Allah untuk merasakan kegembiraan karena dipercaya untuk mengandung, menjadi jalan lahirnya Sang Juru Selamat ke dunia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ini kalau kita lihat kebahagiaan Maria, minimal ada beberapa ayat dalam pujian Magnificat inilah sebenarnya bentuk kebahagiaan yang seringkali kita kurang memahami bahwa Maria adalah wanita perempuan yang paling berbahagia, yang dimaksud wanita yang berteriak tadi. Sehingga kalau kita mengikuti menjalankan ibadat Rosario, kita sebenarnya mengambil bagian bahwa kita pun sebagai orang-orang
yang telah dipilih Allah untuk juga diberi rahmat. Namun kadangkala kita sebagai manusia kurang melihat rahmat Allah yang datang pada kita. Terlebih ketika kita sedang menderita, kita kurang menerima dan memahami, merasakan rahmat itu. Sehingga dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi bentuk-bentuk kebahagiaan Maria dituangkan di dalam pujian nyanyian Magnificat atau nyanyian Maria. Maka berbahagialah orang-orang yang mengambil nama Maria, mudah-mudahan menyadari, memahami ini. Ya, siapa yang nama Maria? Nggak ada ya Maria. Hanya Teresa satu, hanya almarhumah Maria Wening kayaknya. Ya. Ada Maria. Maria yang itu yang bingung ada. Ada yang bingung. Sampai di belakangnya tangan-tangan teman. Ini yang Maria ya? Selalu bahagia nggak kamu nih? Selalu bahagia nggak? Bahagia ya. Terpujilah engkau di antara wanita ya. Inilah Maria Gregoris kata ini. oh Maria Gregoris ya. Maria Gregoris itu. Inilah bagian kebahagiaan. Jadi kalau mau kita ambil kesimpulan bahwa tema hari ini adalah Maria yang berbahagia. Karena Allah memakai Maria untuk menerima rahmat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berbahagia menurut Yesus ketika menjawab wanita tadi. Apanya tadi katanya? Kata Yesus menjawab wanita yang berkata tadi. Firman Tuhan dan Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maria adalah orang satu-satunya yang pertama mendengarkan, memelihara firman Allah. Inilah bagiannya. Maria menjadi teladan kita karena dia setia memelihara. Bahkan ketika dia merasakan penderitaan, Yesus pun menyimpan di dalam hatinya. Yuk, siapa yang sering menyimpan firman Allah dalam hatinya? Jangan dendam yang disimpan ya. Kalau dendam nanti wajahnya cepet tua loh. Ya lihat wajah masing-masing. Yang paling tua siapa? Anak muda dan wajahnya tua itu siapa ini? Ada enggak? Ada orang mukanya cepet buka boros katanya. Karena mungkin paling banyak nyimpen dendam ini. Ya. Ini bagiannya. Jadi kalau kita bicara orang yang mau memelihara dan menyimpan firman Tuhan, bahkan melaksanakannya, Maria. Jadi selain menyusui Yesus, mengandung Yesus, tapi juga Maria memelihara. Karena apa yang Tuhan berikan kepada Maria, dia simpan rapat-rapat, tapi dia mau melakukannya. Nah, yang baik juga disimpan, yang jelek nggak disimpan. Maria menyimpan yang baik dari Tuhan, maka Maria akhirnya dikandung tanpa noda, dilahirkan dari awal, dipilih oleh Allah. Maria lahir ke dunia untuk menyiapkan jalan bagi Yesus, maka Maria dikandung tanpa noda dosa. Bagi kita belajar ini, kita diajak belajar dari Maria yang mampu memelihara, mendengarkan, menyimpan sabda Tuhan, akhirnya itu memancar dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian kita berbahagia hari ini, besok, dan yang akan datang. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan doa 3 kali, novena 3 kali Salam Maria.